Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang paling utama yang harus kita jaga dengan iman dan takwa. Dan kalau salah satu bentuk amal ibadah takwa yang paling utama adalah sholat. Dan sholat yang paling baik adalah yang khusyuk. Dan di antara bentuk cara agar khusyuk adalah memahami bacaannya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang nama Allah, yaitu Allah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang semua itu terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim, atau yang kita kenal dengan istilah basmalah. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahas tentang basmalahnya. Ya, kalau mau membahas tentang bacaan sholat itu ya detail. Ternyata sebelum basmalah ini kan kita suruh ta'awud, dan ta'awud bismillah, terus baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Jadi dalam rakaat yang pertama khususnya itu terkumpul ada ta'awud, ada basmalah, dan ada alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya. Quran surat Al-Fatihah ayat 1 disebutkan oleh Imam At-Tabari. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, yaitu abtadi'u qiraati bismillah. Maksudnya adalah aku memulai bacaanku dengan menyebut nama Allah. Musta'inan bi, yang dengannya aku meminta pertolongan. Jadi bertawasul dengan bismillah itu termasuk bertawasul dengan asmaul husna, itu boleh. Wasal Nabi bismillah. Nah, kalimat berikutnya wabil hadi rasulillah, itu masih boleh. Nah, kalimat yang ketiga waquli mujahidilillah, nah di situ yang kemudian tidak boleh bertawasul pada orang mati. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kemarin kita sudah bahas, yaitu Ar-Rahman itu rahmat yang luas untuk semua makhluk di dunia. Ar-Rahim itu rahmat yang khusus untuk orang yang beriman. Yaqulu birrahmah allati wasi'at kulla syai' war-rahim bil mu'minina khassah. Yang namanya Ar-Rahman, yaitu Allah punya rahmat yang luas untuk semua orang, semua makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang beriman saja. Kemudian ayat yang kedua yang mencantumkan atau terdapat kata bismillah, yaitu Quran surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya bismillahirrahmanirrahim, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, fi hadhil ayat dalilun ala annal kutuba wal mursalata wal mursalatima tuftatahu bismillah kama kana fi'lul anbiya. Ayat ini menyatakan bahwa dalam surat-surat dan korespondensi hendaknya dibuka dengan menyebut nama Allah, dan ini menjadi kebiasaan para nabi. Jadi memang seorang muslim harus senantiasa membuka apa yang baik pada amaliyah atau perbuatannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-An'am ayat 118, Allah berfirman, fakulu mimma dzukira rasmullah alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah padanya jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayatnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, fihi dalilun ala anna
tasmiyata sartun fil a'mali allati yuradu biha at-taqarrubu ila Allah. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya kalau pengen dekat dengan Allah ya syaratnya harus mengucapkan bismillah dulu sebelum beramal. Sehingga ketika konteksnya adalah misal ya, dalam kisah orang miskin dan orang kaya, orang miskin protes kepada Nabi karena semua amal kebaikan diborong orang kaya, dia tidak bisa. Kemudian Nabi mengatakan atau mengajarkan berzikir agar orang miskin bisa menyalip atau mengejar ketertinggalan. Nah, ternyata orang kaya begitu tahu dalil itu, mereka ya berzikir. Kemudian orang miskinnya protes lagi dan kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, fi buti ahadikum sedekah, dalam urusan hubungan suami istrimu ada sedekah. Nah, lalu kemudian yang terjadi, mereka bertanya lagi, ya Rasul, apakah benar kalau kami mendatangi istri kami akan mendapatkan pahala? Kata Nabi, bukankah kalau kamu mendatangi yang haram kamu mendapatkan dosa? Maka mereka menyepakati itu. Sehingga kalau kita datang pada yang haram berdosa, maka kita datang pada yang halal itu berpahala. Sehingga umpama kita minum minuman keras, alhamdulillah itu dosa. Maka ketika kita minum air putih dengan niat agar kita tidak minum air keras, agar kita tidak minum minuman keras, maka ya kita akan berpahala. Nah, pahala itu disebutkan di dalam tafsir ini tadi, bahwasanya akan menjadi sempurna kalau diucapkan bismillah. Hingga misalnya dengan unjuk toyo petak, bismillah ya Allah ini kula unjuk kajenge padaran kula mboten keisi barang haram. Kan nek pun haram kan leren ya. Wong nek cek luwe kan terus saya boleh atau nek ngelakan terus pengen ngombe macam-macam. Nah, begitu sudah diisi dengan yang halal, dengan yang seperti itu, apalagi mengucapkan bismillah, maka insya Allah itu menjadi sempurna. Kemudian ayat yang keempat disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di sini jelas perintah pertama atau ayat pertama di dalam Islam adalah membaca tapi dengan bismillah. Agar apa? Barokah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, hadhihi awwalu ayatin unzilat minal Qur'an. Inilah ayat pertama yang diturunkan dari Quran. Fiha adabun robbaniyun. Di situ ada adab robbani. Adab robbani ini adab yang di atas bimbingan Allah. Wa huwa ayyuftatahu kullu amrin zibalin bidzikrillah. Yaitu bahwa setiap perkara itu penting untuk dimulai dengan menyebut nama Allah, wasti'anati bih, dan minta pertolongan kepadanya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengucapkan bismillah menjadi sebab keselamatan yang bersangkutan. Allah berfirman pada Quran surat Hud ayat 41, wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ini kisah Nabi Nuh. Dan Nuh berkata, naiklah kalian ke dalamnya dan ucapkanlah bismillah saat berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan fihi dalilun ala anna tasmiyata sababun najah. Ini menjadi dalil kalau mengucapkan bismillah itu sebab keselamatan. Jadi jangan kalau keluar rumah nih bismillah, konteknya agak panjang. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ajeng sartian bismillah. Sehingga nanti harapannya nek dapat banyak ataupun sedikit itu barokah. Atau nek makan nanti sama ada hadisnya. Bismillah, biar keberkahannya nggak digondol sama setan. Nah, atau kalau kemudian apunten berhubungan suami istri, nah, bismillah. Iku sing paling pendek, nek sing sesuai sunnah yo. Nopo? Mas Teguh tungone. Malah beli lali apa orang ngerti apa tuh nih santai nih gue sudah tawakal ala Allah
Apa? Jawabannya apa? Apa tidak tekok kenyonya? Jawabannya apa Mas? Ayo yang tahu. Tahu Pak Men? Apa ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala PR. Fi dalilun anna tasmiyatu sababun najah, sebab keselamatan. Kemudian wa anna man dzakarallahu inda ibtida'i amrihi kana min hifdzillah wa kila atihi. Dan siapa yang mengingat Allah di awal urusan, maka ia berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Jadi ketika memulai bismillah, dan semua akan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-6 Quran surat Al-Muzammil, wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu serta beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Disuruh nyebut nama Allah, baru setelahnya ibadah suruh nyebut nama Allah. Apalagi yang gak ibadah dia sebut nama Allah, maksudnya kerja dan seterusnya. Sebenarnya kerja itu juga kalau kita niatnya ibadah, jadinya ibadah. Al-Imam Mujahid mengatakan, Uzkurisma rabbik ay qul bismillahi inda kulli amrin. Ada perintah untuk menyebut nama Allah, maksudnya ya ucapkanlah bismillah pada setiap urusan yang kamu kerjakan. Kemudian ayat yang ke-7 disebutkan tentang sembelihan. Wala taqul mimma lam yudkaris maullah lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, sesungguhnya itu perbuatan fasik, perbuatan dosa. Mana yang lebih sulit, pergi keluar angkasa dengan pergi ke surga? Mana yang lebih sulit? Jadi bertanya tapi nggak ngelakoni, ya sebaiknya nggak usah ditanyakan. Memang mau keluar angkasa? Kalau berdasarkan dalil ya lebih sulit keluar angkasa daripada ke surga. Surga itu mudah, jalannya banyak. Satu beriman, dua bertakwa. Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir menyebutkan fihi dalilun ala anna tasmiyata sartun fi halil fi'l. Ayat ini menjadi dalil bahwa menyebut nama Allah adalah syarat halalnya sesuatu. Jadi makanan atau sembelihan, kalau pasti sembelih nggak nyebut nama Allah itu jadi tidak halal. Kalau sengaja nih, tapi kalau lupa, apa bedanya surga dan planet? Kalau pertanyaannya nggak bermutu, mendingan nggak usah nanya daripada tak penting. Apa bedanya surga dan planet? Itu beda lah. Bapak Ibu rahmatullah Allah, sehingga ketika kurban, saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah, ada orang yang kemudian kita suruh untuk nyembelih sekali, 2 kali, 3 kali, dia nggak nyebut nama Allah. Terus kita ingatkan, Mas, ini harus pengen papat orang nyebut bismillahirrahmanirrahim. Nah dia mengatakan, nggak usah Pak, sesuai. Kalau bahasanya gitu, maka yang sudah disembelih itu haram. Berarti dia sengaja tidak menyebut nama Allah, haram itu nggak boleh dimakan. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, gitu, Masya Allah, ngapunten kula kesupen, maka yang dia sembelih halal. Bedakan antara sengaja dan tidak. Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka madza uhilla lakum, disebutkan masih tentang sembelihan, ayat 4 Al-Maidah. Mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahum mimma 'allamakumullah. Dan kemudian dihalalkan bagimu binatang yang baik-baik dan buruan binatang yang kamu latih dengan mengajarkannya sebagaimana Allah mengajarkannya kepadamu. Fakulu mimma amsakna alaikum wa dzkurusmallah alaihi. Jadi ketika
dengan berburu niku seorang muslim boleh memelihara anjing dengan niatan atau dengan syarat, yaitu salah satunya adalah untuk sebagai anjing pemburu. Tapi nek cuman nyingu tok tinggi seneng-seneng ngapain-ngapain nggak boleh. Jadi kalau di ini gilingan ini pengen nyirik nanti kok ini ngopo berburu apa ya? Berburu tetangga. Maka itu tidak benar. Artinya namanya berburu pasti di hutan atau di tempat-tempat yang berburu. Nah, ketika jenengan misal benar-benar berburu di hutan dan membawa anjing, di sini dikatakan dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan dari binatang yang kamu latih untuk mengejarnya dengan mengajarkannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu. Allah mengajarkan kita kalau kita mau menyembelih mengucapkan nama Allah. Nah, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atasnya. Jadi pas jenengan ngecolke si anjing itu, jenengan lepas dengan ucapkan bismillah, maka ketika dia memburu binatang buruannya dan dapat, maka itu halal buat kita walaupun sudah digigitnya, dengan catatan beberapa catatan ya, tidak ditemukan sedang tenggelam. Nanti kan ada tenggelam. Nah, tenggelam itu bisa jadi dia matinya tenggelam bukan karena digigit binatang kita. Atau yang kedua, misal pas di situ ada anjing liar yang lain, itu juga tidak boleh. Tapi tidak cuma anjing kita dan tidak tenggelam, gitu, maka binatang buruan itu halal. Apakah mati karena tembakan kita, panahan kita, atau mati karena digigit anjing kita, itu halal. Nah, sehingga di sini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi fihi anna tasmiyata wajibatun inda dzabh. Bahwasanya maknanya yang namanya mengucap bismillah itu wajib saat penyembelihan. Wahia dakhilatun fi makna al-basmalah. Dan ini adalah termasuk hakikat dari basmalah, sehingga bisa menghalalkan yang kalau tidak dilakukan bisa haram gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9, basmalah dalam ibadah haji dan kurban. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallah ala shawaf. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Atiyah, zikrusmillah guna wa at-tasmiyah al-ma'rufah. Yang disebut menyebut nama Allah pada ayat ini adalah mengucapkan bismillah sebagaimana yang kita sudah kenal. Wahia aslun fi sa'airil Islam. Dan ini merupakan salah satu pokok dari syiar-syiar agama. Ini sudah 9 ayat. Ayat yang ke-10, fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Waqiah ayat 74, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Dikatakan dalam tafsir Ad-Dhahhak, qul bismillah, ucapkanlah bismillah, fa innaha min aqdhamid dzikr, karena ini termasuk zikir yang paling agung. Jadi saya menghadirkan 10 ayat. Padahal kalau kita mau cari lagi lebih mungkin. Nah, kemudian hadis-hadisnya, yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus atau kurang berkah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia berkata, wal muradu bil abtar maqtu'un al-barakah. Yang dimaksud terputus adalah terputus dari keberkahan. Di anna dzikrusmillah sababun li khululil barakah fil a'mal. Karena
menyebut nama Allah merupakan sebab turunnya keberkahan. Kemudian yang kedua disebutkan dari Amr ibni Abi Salamah radhiyallahu an, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ya, ucapkanlah bismillah, wa kul bi yaminik, dan kalau kamu makan, makanlah dengan tangan yang kanan, wa kul mimma yali, dan makanlah dari yang dekat-dekat. Imam Nawawi mengatakan fihi istijabut tasmiyah fi awwalit ta'am. Nah, di sini menunjukkan anjuran membaca basmalah ketika di awal atau sebelum makan. Wa annaha sababul lil barakah wa hifdzi an-nikmah, dan itu menjadi sebab keberkahan serta terjaganya nikmat. Nah, ini nanti dikonfirmasi oleh hadis berikutnya, yaitu hadis dari Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, sama itu Nabi SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza dakhala rajulu bi baitahu fa dzakarallahu inda dukhulihi wa inda ta'amih. Kalau seseorang itu masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan di dalam rumahnya, qala syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada makanan malam untuk kalian di tempat ini dan tidak ada tempat tinggal untuk malam ini. Jadi setan itu setiap malam niku nginde untuk pengen tinggal di rumah-rumah jenengan dan ikut nepeng makan dari makanan-makanan jenengan. Ketika jenengan menutup rumah-rumah itu dengan bismillah dan makan dengan bismillah, maka setan akan berkata pada temannya, wis gak iso nepeng ini gak iso, melu makan ini gak iso. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fattasmiyatu hisnun hasilun minasyaiton. Yang namanya bismillah itu menyebut nama Allah adalah benteng yang kokoh dari syaitan. Wahia silahul mu'min fi jami'i ahwali. Maka ini senjata orang yang beriman pada seluruh keadaan. Nah, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya jumi'atis syariah kulluha fil bismillah. Bahwasanya bismillah itu mengumpulkan semua syariat. Di situ ada, kemarin kita bahas nama Allah sebagai Allah itu sendiri, sudah kita jelaskan. Kemudian ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan qaulul abdi bismillah, ucapan seorang hamba dengan mengucapkan bismillah, yatadammanu al-isti'anah wal isti'adah wat tawakkul 'ala Allah fi jami'il umur. Maka seorang hamba itu ketika mengucapkan bismillah, maka orang itu memasrahkan semua masalahnya, memasrahkan semua perbuatannya, amaliyahnya kepada pertolongan Allah, perlindungan Allah, tawakal kepada Allah dalam semua hal. Makanya ketika sudah bismillah itu insya Allah itu yang noto, yang mengarahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yang bagi lil muslim ayyuftatiha a'malihi kullaha bi dzikrillah. Seorang mukmin, seorang muslim harusnya membuka semua amalnya itu dengan bismillah, dengan mengingat Allah. Fa innahu ahra an tuqbal. Kalau diucapkan bismillah, maka itu lebih layak, lebih dekat untuk diterima. Makanya kadang kita itu sholat gak khusyuk, kadang mungkin lupa mengucapkan bismillah gitu. Bismillah pas mau mulai ya bisa, kemudian nanti ketika membaca Al-Fatihah itu bismillah. Cuman nanti kan sisi diskusi fikihiyahnya adalah bismillahnya sir atau jahar gitu. Nah, bismillahnya enggak ada khilaf harus dibaca. Cuman sir atau jaharnya di situ aja khilafnya. Kemudian yang keempat, khususan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemarin kita sudah sampaikan, disebutkan oleh Imam Tabari Ar-Rahmanu 'amun fi rahmatihi lil khalq kulluhum war-rahimu khasun bil mu'minin. Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk dalam hal rahmat,
dan tambahannya adalah di dunia, tambahannya lagi cuma 1%. Nah, adapun sisanya Ar-Rahim, maka itu untuk orang beriman saja di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulannya kalau kita simpulkan, kan nanti kita sebelum bahas yang panjang ya, kita bahas bismillahnya dulu, ta'awudnya dulu sama alhamdulillah. Nah, maka bismillah ini ya menjadi hal-hal yang atau kalimat yang perlu kita selalu pahami. Di situ ada bentuk pasrahan kita kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ketika kita sudah pasrah kepada Allah, maka di situ ada Ar-Rahman, maka kita berharap rahmat Allah di dunia. Artinya di dunia jangan sampai menjadi orang yang tidak dirahmati Allah. Dan rahmat Allah di dunia itu banyak nih. Iki wae sing tangletan napa niki TikTok napa ini berusaha menggiring opini ya. Mlebu surga karo ning Mars luwih angel ndi gitu kan. Terus sampai kesimpulannya nek luwih angel ning Mars kenapa ning dunya kok orang yang sholat itu kok banyak yang tidak punya duit bari bahasane. Maka itulah ya model-model pertanyaan orang-orang ateis, orang-orang kafir ya seperti itu. Jadi mereka selalu mengkaitkan ya, yang namanya hidayah itu dengan dunia. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bahkan kadang itu seharian menahan lapar gitu. Bahkan ketika Nabi SAW punya tamu dan tamunya itu mendatangi Nabi mau menjamu nggak punya makanan, Nabi nggak punya makanan di rumah. Lalu kemudian ditawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu? Nah, tiba-tiba ada sahabat yang ngacung, saya ya Rasul, bawa pulang. Sampai di rumah ngomong sama istrinya, tamunya sudah nunggu, ini tamunya Rasul, tolong dijamu. Nah, istrinya kaget loh, Mas, kayak duit tak dipanganan, masuk anu. Nah kayak jatah anak-anak, sekapok kayak noai, anak-anak dikontumai gitu. Nah, benar akhirnya makanan disajikan, tirai ditegakkan, tindir dinyalakan, sana nyala sini nyala gitu kan, karena biar enggak melihat istrinya kayak gitu tirai. Nah, lampu yang di sini dimatikan, yang di sana hidup. Nah, sehingga orang yang dari sana kemudian melihat dari sini ada adegan makan, padahal nggak ada yang dimakan. Sampai besok, nah begitu ketemu Nabi, dia nggak cerita apa-apa, nggak kemudian tadi malam saya gini saya enggak. Tiba-tiba Nabi dikabari Jibril dan Nabi kemudian mengatakan tadi malam Allah tertawa atas perbuatanmu. Sampai akhirnya turun ayat wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun walau kanu bihim khososoh. Jadi dalam kondisi orangnya itu kepepet, dia masih bisa berbuat isar. Yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khososoh. Mereka berbuat isar walaupun mereka itu butuh kan. Isar itu mendahulukan orang lain. Jadi dalam akhlak Islam itu ada level tertinggi dari akhlak, yaitu isar, mendahulukan kepentingan orang. Kita ya lapar tapi mungkin dengan rumiyin, nah, itu isar. Jadi kan sudah akan melihat jarangnya orang isar ketika resepsi dengan skema prasmanan. Sing enek wong rayaan. Nomale amplopé 100 munggah itu wis pokoke nek ra njupuk piring ngono hitung-hitungane rugi lemoh gitu. Dadi kudu sikut-sikutan ora masalah. Nek kula sak isin lho. Begitu ketok kemruyuk kula malah ngalih. Dah. Malah yo metu yo ning ndi? Bakso. Lah 100.000 ning wis ben. Enten lho, ya ini kuwi anggere ketoke piro ono diitung. Wah kok nyumbang 100. Berarti anaknya tiga semini. Hitung-hitungannya ngene-ngene dihitung terus sampai naudzubillah namun ditiru. Sampai naik misalkan warung-warung misalnya atas pizza ngoten niku dihitung iki larang iki pizza. Jadi saosak botol iki pecorone entek. Ben cucuk. Termasuk nek misal ning niku empek-empek niku, empek kamton niku enten cukuke niku waene nganggo botol pecorone iso ngentek setengah botol. Nek perlu duyuk wah parah ngoten. Ya, makanya Bapak-Ibu rahmatullah Allah ini fakta nih adanya orang-orang gak jelas yang kayak gini dan ini banyak di kehidupan sehari-hari nih. Jadi gak cuma satu, gak cuma dua.
Makanya jenengan nek ngandani nopo misalnya jenengan gadah juragan kafir ngandani kon beriman gitu, siap-siap ditolak. Kowe ngomong aku iman, aku lah aku dadi koyo kowe. Tapi bukan berarti kita harus menyerah, enggak ya. Artinya kalau bisa nasihati, tapi ada potensi jenengan akan ditolak mung goro-goro didelok kebiarnya dengan wong kowe dadi buruh kulo, dadi karyawan kulo. Mosok aku kon dadi wong kaya kowe, dadi Islam. Kok lak dadi ratu kaya kowe. Disitulah perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Orang kafir itu selalu mengukur hidayah itu dengan dunia dan harus dengan dunia. Kalau tidak dengan dunia, maka dia merasa itu tidak di atas hidayah. Makanya berarti menurut dia itu negara yang paling, tadi kan konteksnya negara Indonesia dia bilang. Nek konteksnya negara ya berarti negara yang paling dapat hidayahnya Amerika. Dan jangan ngerti dewe, Amerika ada LGBT, perzinahan, narkoba, pembunuhan, apa yang ngono kuwi. Makanya zaman dulu niku saya pernah sampaikan di sini ada Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu begitu sampai ke Syam, melihat Syam itu bangunannya gede-gede. Tanya, di sini penyembah apa? Tujuh patung gitu. Baru pulang gitu kan. Ben orang Arab, ya sugih-sugih kayak orang-orang Syam pada waktu itu. Sampai mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya sholat mayit tanpa air wudu yang nggak boleh toh? Sholat itu ya harus pakai wudu walaupun itu sholat jenazah, jadi harus wudu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau nanya, tidak ada nama berkaitan dengan bacaan basmalah dan tidak. Kan itu di dalam surat Al-Fatihah itu kan pembukaannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama atau ayat pertama itu yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika disebutkan Sab'ul Masani minal Quran, 7 ayat pokok dari Al-Quran itu dalam hadis kemarin, kalau dengan masih ingat saya tak buka ayat bin Al-Quran lalu tadi yang doa umpuli garwa tadi, Bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan dari apa yang Engkau karuniakan sebagai rizki untuk kami. Maksudnya kalau dapat anak itu jauhkan dari syaitan. Nah, orang-orang yang mengucapkan itu kata Nabi SAW, anaknya akan dijaga oleh Allah dari syaitan sejak lahir sampai matinya. Nah, kok kemudian kita itu lupa donga niku, maka kewajiban kita mendoakan sejak dia lahir sampai dia mati. Mendoakan dia agar selamat dijogo dari syaitan. Makanya ngapunten. Nah, ini juga kayak nakal ini mongkone sok lali donga atau nek patut lahir lali donga. Ya, makanya bocil-bocil dari nakal-nakal. Guru dia gak padu segala macam. Nah, ngomong pertanyaannya terkait dengan Bismillah itu ayat pertama apa enggak ya? Ya loh. Sebentar. Itu kemarin keutamaan satu nih. Keutamaan Al-Fatihah kemarin. Yang lain udah? Saya ini untuk mikir nih. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami itu Rasulullah SAW aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat itu antara diriku dan hambaku dalam 2 bagian. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta." Jadi
walaupun ada hadis ini tetap nanti akan ada khilaf ulama ini. Nah, hadis ini mengatakan wa idza qala al-abdi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, berarti Al-Fatihah itu dimulai dari situ berdasarkan hadis ini nih. Nah, nanti ada tetap ulama yang tetap ke bismillah enten ya. Nah, ada ulama yang berpendapat dari alhamdulillah pakai hadis ini. Nah, wa idza qala al-abdi alhamdulillahirabbil alamin, kalau hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab atau berfirman, hamidani abdi, hambaku sedang atau telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau kemudian mereka mengatakan ar-rahmanir rahim ayat yang kedua, Allah kemudian mengucapkan atau berfirman, usna alayya abdi, hambaku itu sedang menyanjungku. Memuji, hamadani, kemudian usna alayya, menyanjung. Nah, kemudian wa idza qala, dan kemudian mereka berkata maliki yaumiddin. Qala, kalau mereka mengatakan kamaliki yaumiddin ayat yang ketiga, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Memuji, menyanjung, mengagungkan. Jadi 3 ayat itu pujian, sanjungan, dan pengagungan kepada Allah. Nah, nanti kita bahas satu-satu tuh. Nah, bismillahnya kan sudah, nanti alhamdulillahnya, kemudian ar-rahmanir-rahim kita bahas lagi, maliki yaumiddin kita bahas lagi. Ini asma Allah sudah semuanya gitu. Nah, kemudian ayat yang keempatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Allah menjawab, hada baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi bariki nek dhek njaluk tak kei ya gitu bari bahasane. Kan sudah memuji. Ya karena betul ya karena stain. Nah, sampai sini nih ya. Ijazah wilayah hambaku bariki. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin 1 2 3 4 5. Ihdinas siratal mustaqim itu yang ke-5. Ya, benar tadi. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, maliki yaumiddin, yang ada untuk ihdinas siratal mustaqim yang ke-5. Nah, kemudian berdasarkan hadis ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Nah, ini menjadi ayat yang ke-6. Di sini yang menjadi perbedaan para ulama itu, ada yang menyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini dua ayat. Nah, berdasarkan hadis ini dipolke terus jadi satu ayat. Nah, jadi kalau perbedaannya nanti ulama yang ini berpendapat yang terakhir ini sebagai ayat yang ke-6, berarti bismillah itu dimasukkan yang pertama. Jadi ini yang ke-7. Tapi ada yang kemudian berpendapat bismillah enggak, maka ini dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Nah, ada cumannya. Kalau ini dianggap satu ayat, ini moconnya tidak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umumnya nafasnya enggak tekan gitu. Nah, nanti tidak dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam ilmu qiraah ngoten niku. Jadi sebenarnya nggak boleh dipotong bablas. Kalau ini dianggap satu ayat, maka harus bablas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, nggak boleh berhenti di situ. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abot. Makanya Bapak Allah, ini khilaf ulama yang tidak perlu kita peruncing, perbesar. Yang jelas semua sepakat bismillah itu harus dibaca. Cuman perbedaannya bismillah itu ayat nomor 1 atau enggak. Jadi ini dalilnya, dalil yang utama. Ada lagi? Cukup tengok planet Mars. Besok-besok tengok aneh-aneh. Dulu tuh ada ulama ditanya, bagaimana hukumnya sholat di luar angkasa? Yang ditanya itu saya Utsaimin. Kamu kalau nggak ada rencana ke sana, tidak usah bertanya seperti itu. Makanya dalam pertanyaan dalam majelis ilmu, maka tanyakanlah yang memang berkaitan dengan diri kita. Bagaimana hukumnya sholat misal di kapal? Nah, ini di mas, kalau jeng ini ibu terlampung, nah itu pas. Cek kok
planet Mars lah, ikilah, kuilah, tapi ujung-ujungnya pengen menyatakan sesuatu yang batil ya. Itu pernah saya diskusi sama orang kafir tuh kayak gitu. Jadi dia ngelok Islam dia gitu tak koyak terus, begitu sudah selesai wis giliranku saiki, giliranku mau wis teko sak jawab saiki giliranku. Kowe agama Kristen to ya, saiki aku teko Tuhanmu siji apa telu? Ya siji ya telu. Piye maksudnya? Saya pengen tahu dulu maksud dia itu apa. Ya misal aku ning omah bapak, ning masyarakat RT, ning kantor karyawan atau staf lah gitu. Ya berarti kowe siji ning kerjaanmu telu ngono piye. Saya kira tekoki. Nah, Tuhan kowe nek kecantol ning tiang salib kae ra iso medhuk kae. Nah itu ngomong Eli Eli lima sabahtani. Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkanku? Kuwi dekne lho sapa? Maksudnya lho awake dhewe. Ayo, kuwi siji apa loro berarti. Kan berarti kan dua berbeda. Kata dia, wis kuwi pokoke ora tak gagas penting tak imani tapi kok. Artinya, orang tuh kalau memang pengen diskusi untuk nyari hidayah, itu gampang ngetok gitu. Mana hitam, mana putih, mana salah, mana benar. Tapi ya tadi itu tadi. Nah, niatnya itu memang pengen jatuh tapi dia nggak pengen untuk mengoreksi apa yang dia yakini. Itulah debat kusir itu yang dalam kitab Ushul Sunnah ya, diwanti-wanti sama Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahasanya agama itu bukan perdebatan. Maksudnya kan, nah jenengan mau diskusi berbagi sharing dalam artian ada orang tanya dan jawab tak apa-apa. Tapi nek ujungnya mau koyo ngono, eker-ekeran sasah diladeni. Ndak ada kebaikan. Iku nek cara basa Jawa kita menang ra kondang kalah di sini-sini. Nah, tapi nek dalam konteks agama wis menang ndak dapat apa-apa, enggak dapat hidayah dia juga. Kita menang dia tidak dapat hidayah toh. Nah, nek kita kalah malah kita yang sesat, malah parah. Makanya orang muslim tidak boleh berdebat tentang agama kalau niatnya adalah cuman untuk pinter-pinteran sok-sokan gitu ya. Dan itu bukan hal yang baik. Apabila mengatakan yang bisa saya